bingung mau berkomentarnya apa. Kalau setahu aku gini ya teman-teman, misalnya kalian ngirim surat ke saya terima suratnya, itu kan ya sudah, setahu saya memang permohonannya itu katanya diterima, ya diterima suratnya, di approve, disetujuin atau tidak ya saya juga nggak tahu. Nanti teman-teman tanya aja ke majelis hakim apakah surat yang diberikan oleh terdakwa NM ini yang diterima oleh mereka disetujui atau tidak. Kalau dari hukumannya yang di atas 10 tahun itu ada kemungkinan nggak sih KPU? Nggak tahu ya, saya kan bukan pakar hukum, tetapi saya baca-baca nih, biasanya kalau terdakwa itu tuntutan hukumannya di atas, ya ini kan tuntutannya 20 tahun ya kecil kemungkinan ya, karena gini loh, di kepolisian aja kan sudah ditahan loh, kenapa dari sini dilepasin? Kan mendingan beresin aja dulu sidangnya, hasil putusan sidang nanti bagaimana ya kita lihat aja sama-sama. Mungkin sepengetahuan aku, orang yang dituntut dengan tuntutan yang cukup berat itu jarang sih ditangguhi. Tapi kalau memang terdakwa ini diberikan penangguhan ya sudah, rezeki dia, keren gitu. Tapi kan ini udah lama, udah 7 bulan mungkin. Ya. Gitu, dan dia punya anak. Nggak ada hubungannya dia punya anak, banyak kok perempuan yang melahirkan di penjara, yang bawa anaknya ke penjara, nggak usah tebang pilih. Ini kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdakwa jangan lupa, dia juga kan gembira tuh waktu Mira Hayati ya ditahan di Makassar yang sampai dia juga melahirkan. Ya sudah, kalian ini jangan gini ya netizen ya, kita itu nggak boleh tebang pilih. Jangan mentang-mentang ini terdakwa punya anak, hey banyak tuh terdakwa lainnya yang punya anak yang melahirkan di tahanan, nggak masalah. Jangan begitu gitu. Kalau dia tahu dia sayang sama anaknya, dia harus berpikir sebelum bertindak itu bagaimana. Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran dia ya. Lain kali kalau nanti diputus bebas atau apalah kalau dia bisa menghirup udara bebas lagi. Kalau kalian semua menyayangkan dia punya anak, dia dulu yang harus berpikir kasihan sama anak-anaknya setiap dia harus berucap, bertindak. Kan ini bukan pertama kali ya terdakwa begini, udah ke berapa kali nih? 3 kali yang aku tahu kan. Gitu, dijaga lisannya gitu. Ini terdakwa juga kan aku lihat tuh sosial medianya itu masih ketak-ketik ya, masih menghina-hina orang, masih memprovokasi kejadian-kejadian yang lagi rame akhir-akhir ini. Ya sudahlah, saya nggak tahu ya apa hal yang bisa membuat terdakwa ini tobat ya. Tapi sejauh ini saya melihat sosial medianya yang katanya dioperasionalkan oleh admin ya, kok masih memprovokasi, masih menghina-hina gitu ya. Mau kasihan jadi nggak jadi ya. Kalau mau minta tanggapan mengenai kemarin juga pas sidang berlangsung sempat memanas dan banyak perdebatan antara Maniki dengan saksi-saksi yang sampai bikin Kaniki nangis, seperti apa tanggapan? Saya melihat sidang terakhir itu, saya melihat tidak ada terdakwa di sana. Saya melihat di situ ada penasehat hukum semua. Saya nggak melihat ada terdakwa. Disayangkan sih ya, disayangkan kenapa kuasa hukumnya itu diam saja, seolah-olah persidangan itu diambil oleh terdakwa yang seolah-olah dia menjadi penasehat hukum untuk dirinya sendiri gitu. Sambil saya nggak tahu ya apakah dia sambil baca-baca WhatsApp atau berkomunikasi sama orang di luar sana, saya nggak tahu, tapi itu urusan dia lah. Dan juga ahli-ahli yang dihadirkan juga keren ya ahlinya ya, saya suka tuh sama ahli-ahli itu seperti itu ya. Pro kontra biasa, tetapi saya melihat para saksi ahli ini ya sudah melaksanakan kewajibannya lah sebagai saksi ahli. Tentu kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan terdakwa ya pasti ya kalian tahu sendirilah kan, harus siap dibully kalau berurusan sama terdakwa ini. Tapi sangat-sangat bikin geram dengan ahli-ahlinya yang kemarin. Yang geram kan terdakwa ya, kalau saya emang nggak geram lah, orang bagus kok jawabannya. Gimana yang kalau geram itu kan mereka lah yang kepengen meringankan ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang kepengen penegakan hukum ini tegak lurus ya, apa yang dikatakan oleh saksi ahli ya bagus, emang itu kesaksiannya. Maaf yang baru datang, boleh.
Ah, Oke. Tapi mungkin Apa? keluar dari kasusnya Nikita Mirzani, Mm. kan Fadil penjara dan denda 1 miliar. Mungkin menanggapi dari tuntutan jaksa tersebut gimana? Nah, ini khusus untuk tanggapan aku tentang Fadel ya. Saya sebagai seorang ibu juga, punya anak perempuan juga, punya anak laki-laki juga, rasanya saya kurang bijak ya kalau menanggapi tuntutannya JPU ini. Kembali lagi, semua itu permasalahan hidup ini serahkan aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau memang Fadel dituntut 12 tahun, ya mungkin itu yang harus dia hadapi gitu. Nanti tinggal pengacaranya aja bagaimana berupaya untuk meringankan tuntutan yang diajukan ke Fadel gitu ya. Saya datang ke sana itu kan diundang untuk dimintakan tolong untuk kesaksian saya, siapa yang tahu kejadian pada saat Laura itu di UK yang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ya kebetulan memang saya tahu, ya saya katakan apa yang saya tahu gitu. Kalau mengenai tuntutan JPU ya saya juga kurang tahu ya kenapa harus seperti itu gitu, karena setahu saya apa yang dituduhkan itu ke Fadel kayaknya tidak benar itu, kecuali memang Fadel salah. Saya tidak pernah bilang Fadel benar, Fadel ada salahnya karena dia melakukan hubungan di bawah umur, itu dia pun mengakui. Tetapi untuk yang tuduhannya apa tuh, udahlah saya nggak mau ngomong lah, yang lain-lain dia merasa tidak tahu gitu. Tapi menurut Kak sendiri dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 1 M itu apakah pantas apa enggak sih mungkin? Saya nggak tahu pantas atau nggak pantas ya. Kalau menurut JPU pantas ya pantas menurut dia, menurut penasehat hukumnya Fadel kan nggak pantas ya, tinggal nanti aja pengacaranya Fadel melakukan pembelaan kan, pledoinya bagaimana. Tapi saat Kak Fitri memberikan kesaksian, akan tahu nggak sih Kak Fitri hasilnya akan seberat itu atau setinggi itu? Nggak tahu, saya tidak mau masuk ke dalam pokok perkaranya. Saya datang ke sana dimintakan keterangan siapa yang tahu pada saat Laura ada di UK yang tidak ada hubungan dengan keluarga. Lah saya kan nggak ada hubungan keluarga. Jadi kalau saya tidak mau bersaksi juga kan saya jadi punya ganjalan di hidup saya ya. Kenapa saya tidak mau memberikan keterangan yang saya tahu gitu. Itu aja. Dendanya juga nggak kecil gitu ya, Kak Fit, 1 miliar gitu. Mungkin Kak Fit sebagai orang yang salah satu ngedukung daripada Fadel. Nggak ada mendukung ya, kamu jangan dipelintir-pelintir ya. Saya tidak mendukung Fadel, inget ya. Saya tidak mendukung Fadel karena saya juga punya anak perempuan, saya juga punya anak laki-laki. Kenakalan remaja yang terjadi antara Fadel dengan Laura ini mungkin juga terjadi di remaja-remaja lainnya. Saya datang ke pengadilan itu untuk memberikan keterangan pada saat Laura di sana. Ini berkali-kali ya, pada saat Laura di sana saya tahu kejadiannya. Kenapa ini anak menjadi seperti ini? Kenapa sampai rame seperti ini? Gitu, perkara tuntutan saya nggak mau ikut campur. Nanti Fadel juga kan punya lawyer ya, mau didenda berapa, mau dituntut berapa ya. Saya cuma mendoakan ya, mudah-mudahan kejadian yang terjadi sama Fadel ini tidak terjadi di anak-anak saya, di anak-anak kalian semua, di remaja-remaja lainnya di Indonesia. Ini menjadi contoh ya, bahwa hati-hati untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum di Indonesia ini gitu ya. Tapi akan Kak Fitri sama nanti Bang Rasman ngebantu denda dari? Kamu aja bantu ya, kalau saya mah nggak punya uang sebanyak itu. Kamu aja mungkin di media-media bikin ini apa namanya itu, donasi mungkin ya, kalau saya enggak. Lagi? Oke. Iya, boleh. Ini kan melakukan penambahan penahanan. Iya, Tapi mungkin belum ada ACC gitu ya. iya. Mungkin dengan alasan karena ada anak dan Iya. segala macam tanggung jawabnya. Mungkin kamu itu juga sebagai seorang ibu melihatnya seperti apa sih, Kak? Sebagai seorang ibu ya, kalau dia tahu seorang ibu kan dia harus jaga dong mulutnya, ucapannya, karena kalau balik lagi kepada oh kasihan dia seorang ibu. Ingat teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan di penjara, yang membawa anaknya ke penjara, banyak sekali ya. Jadi kita harus tegakkan sila kelima ya, kecuali memang dia diberikan penangguhan penahanan, ya itu keren ya. Tapi sampai sekarang belum ada ACC ya, Kak? Tanya dong sama pendukung-pendukung dia, kan saya lihat tuh di sosmed 2 jam lagi pulang, saya dijemput gitu. Aduh, jujur ya, saya melihat kejadian terdakwa ini didukung oleh pendukung-pendukungnya seperti itu, kasihan ya.
bagaimana orang yang sedang berharap untuk menghirup udara bebas diberikan semangat yang apa tuh PHP gitu ya, semu gitu kan. Harusnya kalau menjadi pendukungnya si terdakwa ini menarik tuh pada saat terdakwa bilang bertanya kepada saksi ahli apa itu justice kolaborasi. Nah itu yang harus disemangati kepada terdakwa itu, ayo apa yang kamu maksud itu bertanya. Kan lari nih dari konteks persidangan, kok tiba-tiba nanya itu, apakah dia mau jadi justice kolaborator atau bagaimana gitu ya. Itu harus didukung kalau dia mengetahui siapa yang ada di atasnya itu yang berperan untuk terjadinya TPPU ini, ya dia harus kasih tahu gitu. Kalau kalian sebagai pendukungnya terdakwa untuk meringankan hukumannya terdakwa ini harusnya disemangati, ayo bicara siapa yang di belakang dia itu ya. Menurut saya bener nggak? Jangan diberikan harapan-harapan palsu, kasihan. Pak, bicara soal orang di belakang kasus Nik Mirni masih terus bergulir soal nama-nama yang juga kemarin sempat Kak Fitri Sepir, mungkin salah satunya Dr. Om. Itu seperti apa sih Kak? Ya itu kan nggak usah pakai inisial karena kan udah disebut di pengadilan itu Dr. Oki sama siapa tuh Samira. Ya sudah itu aja. Kita kalau namanya udah dibacakan di depan persidangan ya sudah, kenapa harus pakai inisial, kan biar kalian juga aware nih apa peran Dr. Oki di dalam urusannya terdakwa ini, apa perannya si Samira ini di dalam urusan ini gitu. Saya sudah bilang dari awal bahwa si terdakwa ini tidak sendiri. Terbukti kan dibacain bagaimana percakapan antara Dr. Oki dengan Mail, bagaimana dengan Nikita, bagaimana itu terjadi. Ya saya harus ngomong sebenarnya karena kasihan. Saya jujur ya, di dalam hati kecil saya walaupun saya gedek sama terdakwa ini, untuk kasus ini dia tidak sendiri. Saya harus fair. Nah kalau dia berani mengungkapkan semuanya ini siapa yang terlibat di dalam kasus terdakwa ini, ya dia harus ngomong. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus ngomong siapa yang ada di belakang dia ini. Jadi jangan kalian oh kasihan dia punya anak, dia harus kasihan sama diri dia sendiri. Dia harus ngomong siapa di belakang dia, biar apa? Biar hukumannya ringan. Itu saran kalau mau didengar. Kalau nggak didengar ya sudah. Tapi seberapa yakin dan seberapa tahu sih Kak Fitri soal Dr. Oki ini? Saya nggak tahu, saya hanya taunya itu karena dibacakan. Tapi sebelum itu dibacakan, saya menduga karena saya kan berteman sama si terdakwa ini kan lumayan lama ya. Nggak ada tuh nggak ada tuh yang otak-otak kriminal di dia itu nggak ada, setahu saya. Tapi nggak tahu ya kalau dia bergaul dengan yang sekarang, apa yang terjadi sekarang sehingga dia itu berani banget. Saya juga merinding ya, minta 15 miliar, dikasih 3 miliar aja nggak mau katanya kan, suruh jual mobil orang. Nah itu kan bukan NM yang saya kenal dulu gitu. Nah, kalau NM yang kami kenal dulu seperti apa tuh? Ya dia memang tukang onar ya, memang dia suka ribut-ribut, tapi nggak pernah tuh di percakapan saya sama dia untuk memeras gitu, nggak pernah. Dia bikin keributan rame-rame di dunia maya itu kepentingannya emang endorse. Saya nggak tahu kan kalau endorse-nya, kalau sosmednya rame, endorse-nya banyak gitu kan. Sekarang kan zaman endorse juga kan udah hilang nih. Nggak tahu kenapa dia bisa memeras itu, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran dia, siapa yang ngajarin saya nggak tahu. Penahanan pantas nggak sih menurut Kak? Satu-satu saya, kamu dulu apa? Menurut Kak terdakwa mendapatkan penahanan itu pantas menurut Kak? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Kenapa mungkin nggak pantas? Iya, hukuman ancamannya kan 20 tahun, nggak pantas lah. Dia di dalam tahanan aja, sosmednya itu masih ngebully. Masih kemarin tuh kan saya lihat tuh di story-storynya masih ngedoxing Uya-Kuya kan, masih juga terdakwa pelapor juga masih dikata-katain, ya nggak pantas lah, nggak pantas. Kecuali kalau dia menunjukkan penyesalannya, menunjukkan perubahannya, baru pantas. Kalau kamu kan nanya ke saya pantas apa enggak, ya kalau menurut saya sebagai masyarakat ya nggak pantas kalau dikasih. Kak Fitri, ini kan tadi Kak Fitri juga bilang kalau dalam persidangan itu di dalam kesaksian setiap saksi selalu menyebut-nyebut nama Dr. Oki dan Samira. Iya. Nah ini
menurut Kak Fitri ini keterlibatan dua orang ini sangat besar nggak sih Kak Fit? Saya nggak tahu kalau udah disebut segitu jelasnya antara Oki dan Mail percakapannya antara Oki dengan Nikita ya harusnya kan diselidiki lagi ya. Kenapa namanya disebut terus gitu. Kalau nama saya kan disebut juga sih ya. Setiap sidang kan nama saya disebut. Kalau nama saya disebut mungkin ada yang rindu menyebut nama saya. Tidak ada tuh di dalam tidak ada di dalam skenario sehingga ada terdakwa ini. Kalau nama saya kan ya saya bikin story kesel didengerin ya bingung juga saya kenapa nama saya harus disebut. Tapi mungkin apa yang menguatkan dugaan Kak Fitri karena kan ini dugaan awal dulu nih. Kak Fitri dari awal udah ngomong nih. Ya tadi ini terbukti kan. Ya. Karena sepengetahuan saya main sama terdakwa ini dia nggak punya otak kriminal tadinya. Tapi begitu saya ngeliat di persidangan bagaimana cara dia komunikasi dengan siapa itu yang di Palembang, Melvina. Kok ini serem banget ya, kok dia berani banget gitu sampai bikin orang depresi begitu. Apa ya, 3 miliar nggak mau katanya kan, suruh jual aja mobil Ferrari-nya, dia maunya 15 miliar, oh enak banget ya. Enak banget hidup jadi dia. Kita mau cari uang kayak kalian kan capek nih. Capek ya. Sama sekali nggak pernah begitu walaupun suka berkuat-kuat di media sosial. Pernah nggak waktu bergaul dengan saya ada yang merasa diancam sama dia untuk diperas? Kalian kan media, kalian kan ngikutin kemana saya saya nemenin dia di Jaksel dulu, pertama kali saya temenan, kedua di Serang Banten, kalian selalu bersama-sama sama saya, nggak pernah ada. Nah kenapa dia jadi berubah begini? Apakah salah pergaulan? Apakah memang dia diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalang? Seperti dia ngomongkan kemana-mana, oh saya ini selama ini tuh orangnya baik, yang ngedalangin itu mantan kawan saya, sekarang dia dikasih dalang bener nih. Makanya selalu istighfar. Apa yang diucapkan mulut itu dicatat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekarang dia dikasih dalang. Bukan kata saya ya, kata pengadilan, kata fakta di persidangan bahwa dia disuruh, diajarin. Mengenal sosok Dr. Oki? Ya saya tahu Oki orang baik ya. Tapi mungkin di dalam ini mungkin Oki pun ada yang ada yang ada yang menyemangati ya, mungkin ini sebetulnya ya kalau masyarakat yang cerdas juga sudah tahulah ini maksudnya apa sih, tujuannya apa sih sehingga skincare ini pada dihancur-hancurkan begini. Kalian lihat sekarang tidak ada yang menang, yang menang siapa? Orang asing tuh yang jualan skincare ke Indonesia, yang menang mereka. Makanya jangan ya, kita sebagai warga negara Indonesia cintailah produk lokal, saling mendukung, saling menyemangati. Yo nggak akan ketukar kok rezeki. Ini saya bikin tas Vimela nih, saya pangku-pangku, teman-teman saya pada bikin semua, nggak ada masalah. Kita bersaing secara sehat aja, malah saya seneng kalau ada teman-teman yang membuat produk di dalam negeri, malah seneng loh. Kita harus belajar dari Indomaret sama Alfamart, selalu bersebelahan atau depan-depanan gitu ya. Oke. Kami fans terdakwa ini kan masih suka menyerang Kak Fitri sampai saat ini. Kak Fitri sendiri nanggepinnya gimana atau membalasnya seperti apa biasanya? Santai. Saya masih main tenis, saya masih memandang, saya masih pulang ke rumah kalau lihat muka anak-anak saya masih lihat pemandangan rumah saya yang hijau, karyawan saya ketawa semua, nggak ada lah. Kalian tuh harus tahu ya, aku tuh Fitri Salhuteru, sudah 5 tahun terlatih untuk dibully sama Yoko Hargono. Jadi kalau ada netizen, buzzer, aduh demi Allah ya saya nggak keganggu tuh, itulah. Tapi kalian yang dosa, karena apa? Sayanya ikhlas, apalagi yang dituduhkan ke saya, judol katanya. Saya nih media semua nih ya, bikin dah itu apa namanya, Dumas, aduan masyarakat. Oh ini diduga Fitri Salhuteru judol, laporin, apalagi Markus, siapa yang pernah saya markusin? Penipu, siapa yang pernah saya tipu? Dari semua tuduhan-tuduhan biadab di dunia maya ini, nggak ada yang terbukti di hidup saya. Jadi kenapa saya harus gentar? Tujuan mereka ini kan untuk saya itu gentar, untuk diem mengungkap kebenaran. Nggak akan diem. Jadi mohon maaf kalau kalian habis uang ya, bos-bos buzzer ini, simpanlah uang kalian itu, mending bagi nih ke teman-teman media yang karena sekarang gini ya, berita dunia maya itu buzzer itu udah nggak hit lagi. Justru sekarang balik lagi ke kalian nih, ke kalian semua nih yang memberitakan
media-media, mana orang ada, sekalipun orang itu jadi buzzer membicarakan kebenaran, jatuhnya apa coba? Jatuhnya fitnah kan? Gak ada juga yang dipercaya. Hidup nih, aku tepuk tangan buat media ya. Sekarang balik lagi kepercayaan masyarakat kepada media online, bukan kepada ucapan-ucapan di dunia maya. Makanya kemarin saya senang banget tuh ada buzzer yang ketangkep kan. Nah, saya setuju banget mulai ditangkepin nih buzzer-buzzer yang ketahuan ya. Yang ketahuan buzzer-buzzer mulai ditangkepin, setuju saya. Itu juga netizen ya sebetulnya saya udah bikin laporan sebetulnya terhadap anak kecil itu, tapi dia nangis-nangis ke saya, "Kakak, aku masih mau sekolah." Ya saya kan orangnya ibaan ya. Akhirnya saya nasehatin, sudah kalau masih mau sekolah dijaga ucapannya, jangan udah jauhinlah bullying-bullying di dunia maya ini, jauhinlah. Kalau udah nangis-nangis gitu kan repot ya. Repot. Kalau saya sih ya sudahlah, tapi kan Ibu Heni Sagara masih bikin laporan kan ke dia. Tuduhannya apa Kak dari Rangga ini? Fitnah. Perihal atas skincare dari Kalau saya kan diri saya yang dibully. Kalau Bu Heni saya nggak tahu, karena kan banyak juga dia memfitnah Bu Heni Sagara kan di repost-repostannya itu. Jadi tadi bikin laporan akhirnya nggak jadi setelah ada penyidikan. Masih bikin laporan? Jadi laporan masih jalan. Masih Bu Heni Sagara bikin, saya bersaksi nanti. Saya mau tanya dong, kamu tanyanya soal tanggapan saya Samira menjadi tersangka di Medan. Nah itu saya bertanya kepada Polrestabes Medan, kapan Samira dikirimkan lagi surat sebagai tersangka yang kedua? Apalagi? Sampai sekarang belum ada panggilan terhadap Samira di... Saya nggak tahu, makanya kamu tanya dong sama Samira atau ke Polres Jaksel, karena kan ada laporan juga tuh dari Richard Lee. Apalagi kan kalau si Samira ini sosmednya udah disita di Jaksel gitu. Emang Samira ya, jangan selalu nyebut-nyebut namaku. Mendingan kamu fokus sama masalah kamu, berat loh. Berat. Belum aku nanti mau datang ke BPOM mau nanya perkembangannya skincare Samira yang ditarik gitu. Tunggu ya, semua sudah reda. Nanti aku kasih tau kalian, temenin ya. Kak, dikit dong Kak, soal kesaksian Apa? Melvina sendiri. Kak mendengar bahwa ternyata memang pemerasan Melvina sendiri bersaksi bahwa 15 miliar yang diminta. Ya seperti yang kita dengar semua, memang itu faktanya. Bagus, saya mengucapkan apresiasi buat Melvina. Sudah memberikan keterangan yang ditanyakan ya, apakah saudara membaca BAP? Dia bilang kan tidak, hanya sekilas. Saya kalau jadi Melvina pun begitu, karena saya bercerita atas dasar apa yang saya alami, natural ya. Artinya memang itu benar ya yang Benar. dan yang diberikan kesaksian oleh Melvina. Atas pengalaman pribadi dia. Ya. Kak, terkait dengan banyak video nih yang keluar bahwa kita bebas kemarin. Mungkin kakak juga melihat itu di sosial media. Seperti apa tanggapan kakak? Miris. Kenapa harus di PHP terus? Udahlah, kalau netizen pendukung si terdakwa ini, kalau kalian sayang sama terdakwa, dukung dia untuk melakukan justice kolaborator ya. Dukung dia untuk mengungkap siapa di atasnya dia. Oke sayang, udah.